Halo para hororis, berjumpa lagi dengan Rizky Fast di channel ini. Pada video kali ini, aku akan menceritakan kisah Nenek Sirah bagian ketiga. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita masuk ke jalan ceritanya. Selamat menyimak. Jam tanganku menunjukkan pukul 7:10 ketika aku terbangun keesokan harinya. Aku meraih sisa air mineral kemarin yang kubeli sebelum berangkat dari rumah bapakku. Tapi airnya sudah sisa sedikit. Masih kurang lega rasanya kerongkonganku. Aku keluar kamar karena ingat semalam teh itu masih tersisa. Mudah-mudahan belum basi, pikirku. Ternyata di meja semuanya sudah bersih. Aku melihat sekeliling rumah. Tak terlihat sosok Nenek Sirah. Seingatku, dia pasti bangun menjelang subuh. Atau mungkin dia kecapean karena semalam memijatku sampai larut malam. Mungkin dia kesiangan. Atau aku bergegas ke ruang makan, melewati depan kamar Nenek Sirah. Tampak pintu kamar Nenek Sirah digembok dari luar. Paling Nenek Sirah ke rumah anaknya, pikirku sambil bergegas ke ruang makan. Setelah membuka pengait pintunya, masuklah aku ke ruang makan itu. Tak ada perabotan di sana. Bahkan rak piring dan lemari tempat kami menempatkan makanan biasanya sudah tidak ada. Hanya meja dan kursi makan yang tersisa. Itu pun sudah usang dan penuh dengan debu-debu dan sawang-sawang. Aku terdiam sejenak. Apa mungkin semuanya sudah disatukan di dapur, sehingga ruangan ini tidak dipakai lagi? Pikirku mencoba menenangkan diriku yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasananya. Aku keluar dari ruang makan itu, memasuki ruang sebelahnya. Ya, aku memasuki ruangan dapur. Aku terpana melihat isi ruangan itu. Sama sekali tak ada apa-apa di sana. Bahkan tungku kayu pun sudah rata dengan semennya. Lalu, di mana Nenek Sirah menggoreng pisang tadi malam? Perasaanku mulai ragu menjelaskan kejadian tadi malam itu. Ku coba meruntut setiap kejadian yang terjadi semalam. Aku yakin semuanya nyata. Tapi aku mulai ragu dengan semuanya. Setelah selesai mandi, aku berjalan ke rumah tanteku. Sesuai pesannya semalam, aku harus makan di sana. Karena seperti kuceritakan sebelumnya, tak ada warung makan di pulau ini. Sesampainya di rumah tanteku, aku hanya bertemu dengan Mak Surti, asisten rumah tangga tanteku. Menurut beliau, om dan tanteku pergi ke desa R karena menghadiri pernikahan anak pelanggan tokonya. Jaraknya cukup jauh dari sini. Setelah ku tunggu sampai jam 3 sore, tanteku belum pulang juga. Aku pamit pada Mak Surti untuk bermain ke rumah Anto, teman masa kecilku, yang rumahnya tak jauh dari rumah tanteku. Anto hanya salah satu dari teman-teman masa kecilku di pulau ini. Tapi kami cukup dekat dulu. Kapan datang, Rik? Tanya Anto setelah kami duduk di teras depan rumahnya. Kemarin, tapi langsung istirahat. Capek banget aku kemarin, toh, jawabku. Kamu tinggal di rumah tantemu atau di rumah nenekmu? Di rumah almarhum nenekku, toh, jawabku. Hati-hati loh, di depan rumahmu angker.
sering ada penampakan di sana, lanjutnya. Ah, kamu tok ada-ada aja, aku menjawab godaannya. Kamu udah tahu kalau Pak Sunjoto udah meninggal? Tanya Anto kemudian. Pak Sunjoto guru matematika kita dulu. Aku agak kaget mendengarnya. Setauku dia masih muda, sekitar 30 tahunan. Iya, dia hanyut saat memancing. Jenazahnya ditemukan 3 minggu lalu, setelah 2 hari sempat menghilang, jawabnya. Oh gitu. Dia punya istri toh? Tanyaku lagi. Kamu tahu Anissa kan? Teman kita waktu SD dulu. Aku mengangguk. Tahun lalu Pak Sunjoto menikah dengan Anissa, tapi sampai sekarang belum dikaruniai momongan. Keburu meninggal Pak Sunjotonya. Kasihan aku sama Anissa, lanjutnya lagi. Anissa menikah sama Pak Sunjoto toh? Tanyaku meyakinkan pernyataannya. Iya, memangnya kenapa? Anto kebingungan melihat aku kaget. Usianya kan jauh toh. Anissa paling 19 tahunan sekarang. Bisa nih ku dekati kalau secantik Anissa. Aku mau meskipun dia janda, candaku. Waktu kecil aku memang suka sama Anissa. Orangnya cantik, pintar pula. Tapi kenapa dia tidak melanjutkan sekolah? Mungkin karena mengikuti tradisi kawin muda di pulau ini, pikirku. Kamu jangan bercanda, Rik. Kabarnya arwah Pak Sunjoto jadi hantu, Rik. Anto menegur candaanku. Tenang toh, hantu nggak akan mau menampakkan diri ke aku. Kalau kita nggak takut sama hantu, dia nggak akan berani juga sama kita, candaku lagi. Perbincangan kami terus berlanjut, sampai akhirnya aku lihat Jailani dan Fauzan lewat di jalan depan rumah Anto. Setelah aku melepas rindu sebentar sama Jailani dan Fauzan, tiba-tiba, gimana kabar adikmu, Jal? Tanya Anto sama Jailani. Masih sakit tok, saut Jailani. Sakit apa, Jal? Tanyaku. Belum tahu, Rik. Kata dokter di puskesmas, demam biasa, tapi aneh. Jawabnya agak sedih. Kamu hati-hati kalau keluar dari rumahmu malam-malam, Rik. Fauzan yang dari tadi diam, tiba-tiba mengingatkanku. Memutus pembicaraan tentang adik Jailani. Kenapa emangnya? Tanyaku. Hati-hati aja. Di sana ada hantu Pak Sunjoto, lanjutnya. Iyalah, hantu. Kalau kamu ketemu Pak Sunjoto, tolong sampaikan pada Pak Sunjoto. Aku lagi di rumah sendirian. Ingin belajar matematika sama dia, jawabku. Saat masa hidupnya aja aku nggak takut. Apalagi sekarang sudah meninggal. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Candaku melanjutkan jawabanku tadi. Wajah mereka serentak berubah, seperti tampak kecemasan yang luar biasa. Boleh juga nanti ku dekati Anissa sana. Dia kan tetanggamu, jawabku mencoba mencairkan suasana. Tapi aku salah. Wajah mereka semakin tegang, semakin menunjukkan rasa kecemasan. Rik, suara Jailani terputus. Erik nggak percaya kalau dibilangin, jawab Anto. Hati-hati, Rik. Di sini sudah banyak yang sakit karena ketemu hantu Pak Sunjoto. Bahkan sudah 2 orang yang hilang ingatan. Seminggu yang lalu, adikku pulang dari belajar kelompok.
Sampai di depan bekas pabrik es itu, adikku melihat hantu Pak Sunjoto. Dia lagi merokok. Adikku kaget dan dia lari. Namun dia tak bisa berpindah dari tempat itu. Lalu dia menoleh lagi, melihat ke arah hantunya. Tapi yang terlihat cuma rokoknya saja yang menyala. Sementara Pak Sunjotonya sudah tak terlihat lagi. Adikku menjerit, mencoba untuk berlari kembali. Sampai akhirnya dia bisa menjauh dari tempat itu. Sesampainya di rumah, dia ceritakan semuanya. Keesokan harinya, dia mulai berubah. Sampai akhirnya badannya seperti orang demam. Anehnya, saat dia demam, dia tidak bisa mengenal orang-orang di sekitarnya. Bahkan kadang diam, diajak bicara pun tidak menjawab. Rencananya, besok kita akan bawa dia ke kota SM. Tapi hari ini angin mulai kencang. Aku nggak yakin 2 atau 3 hari ke depan ada perahu. Makanya aku bingung. Jailani menceritakan kejadian adiknya yang sakit karena melihat hantu Pak Sunjoto. Seketika darahku seperti mengalir kencang. Aku teringat kejadian semalam. Apa iya aku sudah bertemu dengan hantu Pak Sunjoto? Aku berusaha tetap tenang di hadapan mereka. Pembicaraan terus mengalir. Tapi anehnya, pembicaraan ini tak jauh dari masalah penampakan hantu dan hal mistis lain yang terjadi di pulau ini. Jam menunjukkan pukul 5 sore ketika aku pulang ke rumah almarhum nenekku. Setelah sholat maghrib, entah kenapa mataku terasa ngantuk sekali. Aku rebahan di kamar tidur. Kalau kamu macam-macam, kamu akan berhadapan dengan aku. Suara nenek Sirah terdengar seperti marah-marah sama seseorang. Tiba-tiba, dor! Suara seperti ban meletus tadi malam terdengar lagi. Pergi sekarang, atau kamu tak akan bisa kemana-mana lagi. Suara nenek Sirah terdengar lagi, lebih kencang lagi. Aku ingin melihat keluar, tapi aku takut tambah jadi masalah, pikirku. Tak ada suara jawaban yang terdengar. Seketika bulu kuduku merinding. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku semakin bingung. Ngapain nenek Sirah marah-marah malam-malam begini? Lalu sama siapa dia marah-marah? Ku beranikan diri untuk keluar, ingin mengetahui apa yang terjadi. Aku beranjak dari kasurku. Pergi! Suara nenek Sirah terdengar lagi. Dor! Ledakan itu terdengar kembali. Sejenak aku berhenti. Lalu kutarik pintu yang tak bergagang itu. Aku kaget melihat pemandangan di depan kamarku. Kok bangun, Den? Suara kasar nenek Sirah menyapaku. Suara nenek Sirah datar-datar saja. Tak ada bekas kemarahan di wajahnya. Bahkan yang lebih membuatku tercengang, nenek Sirah duduk di kursi rotan dengan santainya, melipat kedua tangannya di atas pahanya, sementara kakinya terus berayun selaras dengan anggukan kepalanya. Aku kembali melihat ada teh manis dan pisang goreng di meja marmer itu, di depan nenek Sirah.
Aku mendekat ke arah teh manis dan pisang goreng itu, menyeruput tehnya, dan memakan pisang itu. Lalu aku beranjak ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, aku lihat Nenek Sira sudah tak ada di kursi itu lagi. Hanya tersisa teh dan beberapa pisang goreng yang ada di piring. Aku jadi ingat kejadian tadi pagi saat aku masuk ke ruang makan, lalu terus ke dapur. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Kali ini perasaanku benar-benar berbeda. Ada yang tidak biasa dengan ini semua. Tapi ada apa ya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Para hororis, kalian pasti penasaran kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ditunggu kisah Nenek Sira bagian keempat. Aku mau pulang, Rik. Aku melihat hantu itu. Dia duduk di surau itu.